Cing kecil mengerutkan kening dan berkata, "Raja Tikus, kamu telah hidup selama ribuan tahun. Bagaimana kamu bisa begitu impulsif?" Keduanya tidak menangkap Shuilan karena mereka ingin memaksa kami membuka perbatasan. Jika kita membiarkan mereka melewati perbatasan, apakah menurutmu kita bisa menghentikan dua kaisar Wu hanya dengan kita berdua? Pada saat itu, Shuilan tidak hanya akan ditangkap, tetapi Anda juga tidak akan bisa lepas dari perintah penjinakan binatang buas. Saat itu, miliaran anak Anda akan menjadi senjata di tangan orang lain. Raja Tikus menjadi tenang namun masih berkata dengan marah, "Lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan? Apakah kamu akan membiarkan mereka membunuh anak-anakku?" Cing kecil berkata, "Kami hanya bisa mengorbankan Shuilan dan menghentikan anak-anakmu untuk menyerang. Dengan begitu, kami dapat mengurangi korban yang tidak perlu. Ketika Raja Muda Hao Lian maju ke Kaisar Wu, saya akan menyerap kekuatan hukum dan ki Kaisar Jiu Tian. Saya tidak hanya akan dapat pulih dari cedera saya, tetapi saya juga akan maju ke level berikutnya. Pada saat itu, Anda dapat bekerja sama dengan saya di cermin bunga bulan air, dan kami akan memiliki kemampuan untuk melawan mereka." Raja Tikus mencicit lama sekali seolah dia tidak bisa menerima ini. Namun, dia adalah eksistensi dengan kecerdasan dan tahu bahwa kata-kata Little King benar. Pada akhirnya, dia mengendalikan emosinya dan memberikan perintah tersebut. Banyaknya tikus terbang dalam irama musim semi tiba-tiba tersebar ke segala arah. Beberapa bahkan mencabut sayapnya dan membenamkan diri ke dalam tanah. Dalam sekejap mata, hanya Raja Tikus Biru yang tersisa. Ia menatap dua orang di depannya dengan mata penuh kebencian. Apa yang sedang terjadi? Keduanya tersenggang. Salah satu dari mereka berkata, dengan suara rendah, "Apakah mereka benar-benar menyerah?" Ekspresi Che Shuyao menjadi lebih dingin. "Sangat mungkin. Raja Tikus tidak bodoh. Dengan kami berdua bekerja sama, Raja Tikus Biru tidak akan bisa melarikan diri bagaimanapun caranya. Dia ingin meninggalkan bawahannya untuk melindungi dirinya sendiri. Kalau begitu, mari kita sempurnakan Raja Tikus Biru terlebih dahulu." Orang lain mengungkapkan sedikit ejekan. Skenario terburuknya adalah mematahkan ilusi ini. Anda dan saya hanya menjalankan misi. Bahkan jika para raja marah, sekte akan menanggungnya. Apa hubungannya dengan kita? Dia mengulurkan tangannya dan meraih Aqua Blue Red King. Di bawah kelima jarinya, ruang di sekelilingnya terkunci sehingga Raja Tikus tidak bisa bergerak. Ketakutan muncul di mata Raja Tikus Biru Air, namun ruangan itu terkunci dan bahkan tidak bisa bergetar. Ekspresi keputusasaan muncul di matanya saat melihat cincin perunggu jatuh ke arahnya. 5 lonceng pada cincin tembaga itu berdenting, hanya menyisakan cincin kosong yang mengembang di udara, berubah menjadi sangkar. "Sayang kecil, masuklah." Pria itu mengungkapkan senyum sinis. Raja Tikus Biru Aqua merasakan kekuatan isap dan langsung terperangkap di dalam. Pada saat ini, 5 warna berbeda muncul di cincin budak binatang itu. Mereka bersinar di udara dan saling memantulkan. Di bagian langit ini, hanya ada 5 warna ini. Mereka saling melengkapi dan menyebar ke segala arah. Ilusi musim semi juga surut. Saat 2 ahli lembah bintang segudang sedang menyempurnakan cincin penjinak binatang 5 elemen. Beberapa mil di belakang mereka, seorang pria berpakaian mewah juga sedang melewati cermin bunga bulan air. Kejutan di wajahnya semakin intens. Ada permata besar di ikat pinggangnya. Dia sangat boros. Tiba-tiba, cahaya 5 warna muncul di depannya dan melesat ke langit. Di bawah pengaruh cahaya, ilusi di sekitarnya menjadi tidak nyata. Dia tiba-tiba menghentikan langkahnya dan pupil matanya menyusut. Dia menatap cahaya yang berkelap-kelip di langit dan bergumam, "Cahaya ini artefak Xuan tingkat ke-9? Apakah ada seseorang yang menyempurnakan senjata di sini? Tapi, berapa banyak orang di dunia ini yang bisa menyempurnakan artefak Xuan peringkat ke-9? Dia terkejut. Dalam sekejap, sosoknya menyusut menjadi 1 inci, dan dia menyeberang beberapa mil.
Siapa? Che Yao langsung merasakan ada seseorang yang mendekat dan memata-matainya. Matanya menjadi gelap dan tangan kanannya meledak di udara. Apakah itu manusia atau hantu? Dia tidak tertarik untuk mengetahuinya. Dia akan meledak begitu saja. Pria berpakaian mewah itu baru saja menyebarkan kehendak sucinya ketika dia merasakan aura ganas datang ke arahnya. Dia mundur dengan ngeri dan berkata, "Oh, Kaisar Jiu Tianqi." Meski kaget, dia tidak panik. Dia juga menutup jarinya dan menebas seperti pisau. Sebuah pedang emas menebas dari tangannya dan menebas ke arah cahaya tinju. Saat dua angin kencang bertabrakan, langit dan bumi berubah warna. Rerumputan, pepohonan, dan bunga persik di sekitarnya semuanya berubah menjadi abu. Cahaya keemasan mekar seperti matahari di dataran iblis dan bersinar ke segala arah. Beberapa bahkan mencabut sayapnya dan membenamkan diri ke dalam tanah. Dalam sekejap mata, hanya Raja Tikus Biru yang tersisa. Ia menatap dua orang di depannya dengan mata penuh kebencian. Apa yang sedang terjadi? Keduanya tercengang. Salah satu dari mereka berkata dengan suara rendah, "Apakah mereka benar-benar menyerah?" Ekspresi Che Yao menjadi lebih dingin. Sangat mungkin. Raja Tikus tidak bodoh. Dengan kami berdua bekerja sama, Raja Tikus Biru tidak akan bisa melarikan diri bagaimanapun caranya. Dia ingin meninggalkan bawahannya untuk melindungi dirinya sendiri. Kalau begitu, mari kita sempurnakan Raja Tikus Biru terlebih dahulu. Orang lain mengungkapkan sedikit ejekan. Skenario terburuknya adalah mematahkan ilusi ini. Anda dan saya hanya menjalankan misi. Bahkan jika para raja marah, sekte akan menanggungnya. Apa hubungannya dengan kita? Dia mengulurkan tangannya dan meraih Aqua Blue Red King. Di bawah kelima jarinya, ruang di sekelilingnya terkunci sehingga Raja Tikus tidak bisa bergerak. Ketakutan muncul di mata Raja Tikus Biru air, namun ruangan itu terkunci dan bahkan tidak bisa bergetar. Ekspresi keputusasaan muncul di matanya saat melihat cincin perunggu jatuh ke arahnya. 5 lonceng pada cincin tembaga itu berdenting, hanya menyisakan cincin kosong yang mengembang di udara, berubah menjadi sangkar. "Sayang kecil, masuklah." Pria itu mengungkapkan senyum sinis. Raja Tikus Biru Aqua merasakan kekuatan isap dan langsung terperangkap di dalam. Pada saat ini, 5 warna berbeda muncul di cincin budak binatang itu. Mereka bersinar di udara dan saling memantulkan. Di bagian langit ini, hanya ada 5 warna ini. Mereka saling melengkapi dan menyebar ke segala arah. Ilusi musim semi juga surut. Saat 2 ahli lembah bintang, segudang sedang menyempurnakan cincin, penjinak binatang 5 elemen, beberapa mil di belakang mereka. Seorang pria berpakaian mewah juga sedang melewati cermin bunga bulan air. Kejutan di wajahnya semakin intens. Ada permata besar di ikat pinggangnya. Dia sangat boros. Tiba-tiba, cahaya 5 warna muncul di depannya dan melesat ke langit. Di bawah pengaruh cahaya, ilusi di sekitarnya menjadi tidak nyata. Dia tiba-tiba menghentikan langkahnya dan pupil matanya menyusut. Dia menatap cahaya yang berkelap-kelip di langit dan bergumam, "Cahaya ini, artefak Xuan tingkat ke-9, apakah ada seseorang yang menyempurnakan senjata di sini? Tapi, berapa banyak orang di dunia ini yang bisa menyempurnakan artefak Xuan peringkat ke-9? Dia terkejut. Dalam sekejap, sosoknya menyusut menjadi 1 inci dan dia menyeberang beberapa mil. Siapa? Che Yao langsung merasakan ada seseorang yang mendekat dan memata-matainya. Matanya menjadi gelap dan tangan kanannya meledak di udara. Apakah itu manusia atau hantu? Dia tidak tertarik untuk mengetahuinya. Dia akan meledak begitu saja. Pria berpakaian mewah itu baru saja menyebarkan kehendak sucinya ketika dia merasakan aura ganas datang ke arahnya. Dia mundur dengan ngeri dan berkata, "Oh, Kaisar Jiu Tianqi." Meski kaget, dia tidak panik. Dia juga menutup jarinya dan menebas seperti pisau. Sebuah pedang emas menebas dari tangannya dan menebas ke arah cahaya tinju. Ledakan. Saat 2 angin kencang bertabrakan, langit dan bumi berubah warna. Rerumputan, pepohonan, dan bunga persik di sekitarnya semuanya berubah menjadi abu.
Cahaya keemasan mekar seperti matahari di dataran iblis dan bersinar ke segala arah. Kaisar Wu! Jantung Che Shuyao bergetar hebat dan dia berteriak ngeri. Tubuhnya sangat waspada. Dia melangkah maju dan berdiri di samping temannya. Dia menatap lurus ke depan dan berteriak, "Siapa itu? Beritahu saya nama Anda." Rekannya sedang duduk bersila di tanah. Dengan dia sebagai pusatnya, susunan berbentuk cincin menyebar. Simbol-simbol aneh terus meluap darinya dan berubah menjadi gas putih yang menghilang di langit. Wajahnya juga menjadi gelap. Dia melihat cincin penjinak binatang 5 elemen di langit dengan ekspresi bermartabat. Sekarang adalah masa kritis pemurnian dan dia tidak bisa diganggu. Memikirkan kekuatan rekannya, dia menjadi tenang dan terus membenamkan dirinya dalam pemurnian. "Saya di sini hanya untuk membeli kecap. Jangan berkelahi. Perdamaian menghasilkan uang." Pria berpakaian bagus muncul dari kehampaan sambil tersenyum. Ekspresi bermartabat muncul di mata Nia dan dia berkata sambil tersenyum, "Saya Yu Yangzhou. Siapa nama dan pekerjaan Anda?" Jantung Che Shuyao berdetak kencang dan dia berseru, "Yu Yangzhou dari Menara Harta Karun Segudang. Apa yang kamu lakukan di sini?" Wajahnya menunjukkan ekspresi aneh dan dia sepertinya menyadari sesuatu. Dia berkata, "Kamu di sini untuk Bahtera Nuh." "Haha, jangan bercanda." Yu Yangzhou tertawa dan berkata, "Bagaimana bisa ada Bahtera Nuh di sini? Saya tidak tahu bajingan jahat mana yang menyebarkan berita palsu ini. Saya di sini hanya untuk membeli kecap. Saya tidak menyangka akan bertemu dengan kalian berdua yang begitu halus dan benar-benar ingin menyempurnakan artefak Xuan peringkat ke-9. Ceke, boros banget. Aku bahkan belum pernah melihat artefak Xuan peringkat ke-8 dalam hidupku. Hari ini adalah pesta untuk mataku. Agar terlihat mewah dan tidak berpakaian aneh, kalian berdua pasti kakak dari Myriad Star Valley, bukan?" Che Shuyao mencibir dan matanya berkedip. Dia berkata, "Ini benar-benar berita yang membosankan. Saya Che Shuyao dari Myriad Star Valley. Ini adalah wilayah kekuasaan rekanku. Kami di sini untuk menangani masalah kecil. Saya harap Anda bisa memberi kami sedikit wajah." Mata Yu Yangzhou berputar, dan dia terkekeh. "Aku sudah lama mendengar nama besarmu, bagaikan petir yang menusuk telinga. Terutama saudara Feng Yi ini, yang dikenal sebagai penjinak binatang buas nomor 1 di bawah perintah ilahi Kaisar Wu. Sekarang setelah saya melihat Anda hari ini, Anda benar-benar memenuhi reputasi Anda. Bahkan menyempurnakan artefak Xuan peringkat ke-9 adalah masalah kecil. Bagaimana seharusnya kita hidup, bajingan malang?" Che Shuyao berkata, "Saudara Yu pasti bercanda. Reputasi ini mungkin hanya mengada-ada. Selain itu, Myriad Treasure Tower adalah asosiasi pedagang nomor 1 di dunia. Jika kalian juga bajingan malang, maka kami benar-benar tidak punya jalan keluar." Yu Yangzhou terkekeh dan mulai bertengkar dengannya dengan fasih. Mereka berdua mengucapkan kalimat demi kalimat, semuanya omong kosong yang tidak berguna. Mereka mengobrol lebih dari 1 jam dalam sekejap. Feng Yi duduk di sana, ekspresinya menjadi semakin kesal. Dia terus-menerus waspada, sehingga mustahil baginya untuk terus menyempurnakan. Terlebih lagi, dia sudah menduga bahwa pihak lain melakukan ini dengan sengaja, menyempurnakan cincin budak binatang 5. Elemen bukanlah cara ortodoks untuk menyempurnakan artefak Xuan peringkat ke-9. Sebaliknya, Raja Tikus 5 elemen digunakan sebagai primer untuk memadatkan kekuatan 5 elemen, meningkatkan kekuatannya ke tingkat artefak Xuan peringkat ke-9. Meskipun kekuatan serangannya tidak bisa dibandingkan dengan artefak Xuan peringkat ke-9 yang sebenarnya, artefak itu bisa digunakan untuk mengendalikan binatang iblis. Peringkat ke-9 dan menjadi sangat membantu. Yu Yangzhou terus bertengkar, meneriakkan beberapa patah kata dari waktu ke waktu, membuat kehalusan Feng Yi semakin buruk. Kekesalan di hatinya pun semakin bertambah. Che Shuyao diam-diam juga merasa cemas. Dia secara halus mengusir pihak lain beberapa kali, tetapi mereka semua dengan cerdik berbalik. Akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memasang wajah muram dan berkata, "Saudara Yu, hari ini tidak nyaman. Saya pasti akan minum dan mengobrol dengan Anda ketika saya datang ke Myriad Star Valley di masa depan. Jika kakak Yu ada urusan, silakan lakukan sesukamu."
Hehe, aku baik-baik saja. Kalian melakukan urusanmu sendiri, jangan pedulikan aku. Ini bukan ide yang bagus. Feng Yi tidak bisa diganggu saat menyempurnakan cincin budak binatang itu. Sungguh merepotkan bagi kita untuk berbicara di sini. Kalau begitu tidak apa-apa. Kenapa kita berdua tidak berpindah tempat untuk berbicara? Kakak Yu, aku benar-benar tidak akan berdebat lagi. Tolong segera pergi demi wajah kakakmu. Aku juga ingin, tapi tempat macam apa ini? Rasanya aneh kemanapun aku pergi. Aku takut tersesat. Oh iya, ini wilayah-wilayah barat. Mungkinkah itu area terlarang yang didirikan oleh Myriad Star Valley Anda? Hehe. Bagaimana bisa Myriad Star Valley kita begitu bosan? Ini adalah formasi ilusi yang dibentuk oleh Kaisar Wu, Teng Guang. Namanya bunga cermin bulan air. Kakak Yu, cari saja tempat tinggal. Formasi ini akan hancur dalam waktu singkat. Oh, jantung Yu Yangzhou berdetak kencang. Dia bahkan semakin enggan untuk pergi setelah mendengar tentang masalah aneh tersebut. Dia berkata, "Jadi, ini dibuat oleh monark. Itu sungguh menakjubkan. Mengapa Anda mengatakan itu akan rusak sebentar lagi? Mungkinkah kalian berdua berencana untuk menghancurkannya?" Ekspresi Che Shuyao langsung berubah jelek. Jika mereka berdua memecahkan susunannya dan orang ini mengetahuinya, Teng Guang pasti akan datang mencari masalah dengan mereka jika tersiar kabar bahwa mereka telah merusak susunan Teng Guang. Dia terbatuk beberapa kali dan berkata, "Siapa yang berani mengatakan bahwa mereka dapat menghancurkan formasi yang dibentuk oleh Kaisar Wu? Kami sudah lama tinggal di wilayah barat dan memiliki pemahaman tentang tempat ini. Saya pikir itu akan segera bubar dengan sendirinya. Kakak Yu, silakan pergi." Aku penasaran banget. Kenapa bisa bubar dengan sendirinya? Tolong jelaskan, Saudara Che. Yu Yangzhou, apakah kamu benar-benar ingin berbalik melawan kami? Che Shuyao akhirnya tidak tahan lagi dan berteriak dengan marah. Bagaimana apanya? Yu Yangzhou memasang wajah polos dan berkata dengan tulus, "Saya dengan tulus meminta nasihat. Tolong, Saudara Che, jangan pelit. Jika sudah selesai, aku akan segera pergi. Saya tidak akan menunda." Feng Yi akhirnya tidak tahan lagi. Saat ini, iritasi memenuhi seluruh tubuhnya. Kekuatan formasi menjadi bumerang, menyebabkan dia mengeluarkan seteguk darah. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menatap Yu Yangzhou dan meraung, "Ah, persetan dengan seluruh keluargamu. Tunda adikmu. Karena kamu tidak ingin pergi, maka jangan pergi. Tinggal." Dia melambaikan tangannya ke udara, dan cincin penjinak binatang 5 elemen yang belum selesai langsung menjadi lebih besar, mengeluarkan suara ding-dang. Sama seperti pikirannya, itu menabrak kepala perahu ikan yang. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe, guys.